Kita ingin membuka mata kepada pelaku industri maritim di Indonesia bahwa kesetaraan gender itu sudah sesuatu yang memang wajar dan mutlak. Karena di tingkat pendidikan pun pemerintah membuka peluang kepada adik-adik wanita untuk bersekolah. Jadi rasanya tidak fair juga kalau mereka sulit mendapatkan kerjaan karena permasalahan gender. Kami menghimbau kepada teman-teman kalau memang bisa diakomodir, berikanlah kesetaraan, lakukanlah tes yang memang secara equal sama dengan teman yang laki-laki. Ayo. Untuk wanita Aceh, secara pribadi, saya sangat mendukung kalau mereka turun, ikut menjadi bagian dari para pekerja maritim ini, khususnya jadi pelaut wanita. Nah, buat orang tua yang di Aceh, saya buktinya saya mampu, dan dari sisi masalah aman atau tidaknya, ternyata saya bukti hidup, saya bisa. Pastinya orang lain juga bisa. Yang terpenting di rumah kan kita sudah dibekali dengan iman ya, dengan karakter, dengan pola pikir yang dewasa terkait dengan misalkan pergaulan di atas kapal seperti apa. Dan di kapal juga kalau misalkan selama ini ada gender issue dan segala macam, kan nggak semua Pak Mulis seperti itu. Nyatanya banyak yang lain yang aman, yang bahkan berhasil seperti yang saya sampaikan. Makanya saya hanya salah satu gitu. Dan yang lebih dari saya tuh banyak sekali, cuma tidak terekspos. Untuk wanita Indonesia, jika Anda ingin menjadi pelaut, memutuskan karir, memutuskan masa depan Anda untuk jadi pelaut wanita, tolonglah jadi pelaut wanita yang bermartabat. Kalau anak-anak sekarang kan ceritanya, oh saya ingin jadi pelaut wanita yang cantik gitu. Saya mendukung itu karena semua perempuan ingin cantik kan. Betul, tetapi cantik yang elegan, cantik yang punya marwah, punya nilai gitu loh. Bukan cantik yang mohon maaf memancing seseorang, karena dunia kapal dengan dunia di darat tuh agak berbeda. Kita di kapal bukan hanya sebagai satu keluarga dalam satu rumah, tapi satu kamar Pak Mulis. So hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Dan kalau memang sudah punya tekad untuk jadi pelaut wanita, jangan berhenti hanya sampai di kadet atau di junior officer. Jadi sampai finish lah, jadi kapten wanita selanjutnya gitu. Karena seperti di Samudra, saya dijuluki karena memang the first female for master di Samudra Indonesia, itu sebuah kebanggaan. Tapi menjadi the last female for master di Samudra Indonesia atau dari Aceh itu sebuah kegagalan. Iya, buat saya sebuah kegagalan. Artinya saya gagal meregenerasi. Saya potong sedikit. Iya. Punya nggak satu set kru seluruhnya wanita? Ada. Oh, dan itu di tahun 2018 kita launching satu kapal Takbut Asis di sana, di waktu itu di Balongan ya, di Cilacap sana. Satu set itu semuanya wanita. Pas di hari Kartini tanggal 1 April 2018. Dan setelah itu ada lagi satu set pelaut wanita di kapal tol laut yang Rede yang untuk Kepulauan Seribu, untuk melayani wisata. Terus kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang mereka mempercayakan kapal-kapalnya satu kapal ke wanita semua. Jadi momentum 21 April 2018 itu di hari Kartini itu merupakan sebuah mujizat sih buat kita. Nah, kalau Pak Mulis bertanya kenapa kita meng-create ada kapal satu setnya pelaut wanita, karena begini Pak Mulis. Satu kebanggaan. Iya, karena begini, kami di IFMA, kebetulan saya kan Ketua Umum Indonesian Female Marine. Di IFMA 2016 kita berjuang untuk gender. Jadi diskriminasi gender ini harus dihapuskan di dunia pelayaran Indonesia. Dan semua institusi sebenarnya mendukung itu. Hanya kita perlu ada pendekatan lebih dalam lagi ke pihak-pihak yang mungkin punya kekuasaan untuk memberikan kita mempekerjakan kita. Jadi pada saat saya door to door ke perusahaan pelayaran, saya bertanya kenapa mereka menolak pelaut wanita. Mereka mengatakan begini, Capsuar, kita tidak meragukan kemampuan mereka. Yang kita ragukan adalah bukan kemampuan knowledge-nya, tapi kemampuan ototnya. Jadi saya tertantang tuh. Saya menyampaikan waktu itu, wah, kan di kapal nggak pakai otot lagi. Ada juga kapal sekarang yang auto tension, ya kan, ada unmanned system gitu.
Tapi ya kembali, semua orang kan pingin bukti gitu. Akhirnya ya kita menghadap salah satu senior yang memang care banget dengan perjuangan pelaut wanita. Beliau memberikan satu armada yang kebetulan itu static tow, modelnya untuk menahan kapal yang besar, dia asis dan statik gitu. Jadi mereka tidak ada winch untuk urusan tali, spring dan tross. Jadi benar-benar mengangkat ini. Dan nanti mungkin Pak Muklis bisa showing itu, ada videonya gitu, daily work on boatnya itu. Nanti kita sahabat semuanya bisa lihat. Iya, bisa lihat. Karena itu bukti kan, bukti sejarah perjuangan pelaut wanita. Dan setelah itu ke expose, banyak perusahaan yang mempersiapkan kapalnya ke pelaut wanita. Tidak lagi memandang bahwa mereka tidak mampu secara otot atau segala macam. Dan kerennya lagi itu sejarah pertama di dunia untuk satu set kru pelaut wanita, kita yang menciptakan itu, Indonesia yang menciptakan itu, pelaut wanita Indonesia. Luar biasa. Iya. Bagaimana Kapten melihat prospek kedepannya untuk memilih bekerja di laut, khusus wanita? Wanita. Mengingat wilayah laut kita lebih luas dibandingkan dengan daratan. Kalau dilihat dari minat, banyak wanita Indonesia sekarang yang berminat jadi pelaut. Saya keliling hampir seluruh Indonesia waktu saya sosialisasi IFMA, organisasi IFMA. Jadi saya ngelihat antusiasme dari para taruni ini luar biasa. Dan pastinya kan mereka sudah seizin orang tua. Kalau Pak Muklis tanya secara pribadi untuk bekerja saya lebih memilih bekerja di kapal sebenarnya. Saya gitu ya. Cuman permasalahannya adalah bagaimana dengan keluarga? Nah itu dia. Kalau kita perempuan ada keterbatasan itu. Jadi untuk pelaut wanita antusiasmenya tinggi yang saya lihat dari berbagai wilayah Indonesia. Terus saya berharap ke pihak-pihak terkait atau juga rekan kerja di kapal, tolong perlakukan mereka itu setara gitu loh. Jadi baik dalam pekerjaan gitu kan, baik dari sisi profesionalitas itu setara. Karena di kampus pun kita dididik sama, tidak ada perbedaan antara pada saat kita di basis, kita mengikuti pelajaran dan segala macam tuh sama. Saya mengalami kadet juga luar biasa. Saya naik ke atas kontainer, saya nge-place wire, saya nge-grease wire di kren, saya megang kren. Jadi hal-hal seperti itu harus bisa. Iya, harus bisa karena untuk menjadi, kan orang berpikir wah enak nih jadi kapten wanita gitu. Tapi kan untuk mencapai jenjang kapten wanita itu kan perlu proses. Nah, proses ini kita kan bekerja sama seperti laki-laki. So, buat adik-adik saya, calon-calon pelaut wanita atau yang ingin menjadi pelaut wanita, jangan cengeng, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjadikan gender Anda itu sebagai sebuah batasan untuk bergerak lebih baik, lebih maju gitu loh, lebih. Jadi gender nggak harus menjadi sebuah momok untuk kita menjadi seseorang gitu loh. Betul. Jangan pernah membatasi diri karena gender saya. Karena di Indonesia yang saya lihat, mohon maaf, kata-kata ini seperti mitos dibuat saya. Wanita itu makhluk paling lemah. Itu saya sangat tidak suka kata-kata tersebut. Nggak suka, Pak Muklis. Jadi tidak ada kendala apapun kecuali Anda sendiri yang menganggap diri Anda itu lemah. So do not underestimate about yourself. Jadi masih sangat terbuka lebar. Hanya persaingannya kan semakin ketat. Pertumbuhan pelaut di Indonesia dengan perusahaan pelayaran yang memiliki armada kapal itu berbanding terbalik kan. Jadi persiapkan diri, bukan hanya sekedar punya sertifikat, baik itu kompetensi atau profesionsi, tapi lebih ke soft skillnya. Anda mampu secara bahasanya, taklukkan dunia luar gitu loh. Jangan berpikir wah saya mau jadi pelaut tapi arealnya domestik area. Kapten. Ya. Kalau ngelihat dari bahasa, Indonesia berarti pasti akan kalah dengan pelaut-pelaut Filipina yang bahasanya lebih bagus. Gimana menurut Kapten? Ya, dan itu selalu menjadi alasan yang sangat krusial terjadinya penolakan dari perusahaan-perusahaan yang di luar sana untuk mempekerjakan pelaut Indonesia. Nah, kebetulan saya saat ini menjadi crewing manager di Samudra Daya Maritim, salah satu perusahaan milik Samudra Indonesia, dan amanah dari pimpinan kami, kita harus bisa mendeploy para pelaut kita ini pelaut Indonesia. Kita harus bisa menciptakan sebanyak mungkin peluang kerja buat mereka. Dan kalau misalkan dilihat dari bahasanya yang kurang,
ya oke, kita akan adakan training, kita akan bekali. Intinya tidak mampu kita mampukan, yang sudah mampu kita salurkan. Nah itu pesan yang sangat penting dari pimpinan kita terkait dengan peluang kerja yang harus dipenuhi. Itu yang di sana, taklukkan dunia luar, kalahkan, nggak usah kita bicara Eropa, kita kalahkan dulu yang bangsa Asia, baik itu Filipina ya, terus mungkin China, India. Jadi 3 ini apakah kita bisa mengungguli mereka atau tidak tergantung dari kitanya. Apakah Kapten punya pesan khusus buat pelaut yang muda, pelaut wanita yang baru merintis karir? Oke, ini mungkin agak sensitif ya. Iya. Tapi mohon maaf, dengan segala hormat adik-adik saya yang masih duduk di bangku kuliah, adik-adik taruni, dan juga yang sedang menjalani masa prala ataupun masih menjadi junior officer. Jadilah pelaut wanita yang tangguh, yang berkarakter, yang memiliki integriti yang tinggi, terus mengedepankan moral dan etika, karena kalau kita tidak bisa menjaga diri kita di saat kita masih junior, pada saat nanti senior Anda sudah akan melakukan pelanggaran lebih jauh gitu. Jadi sebisa mungkin batasi pergaulan pada saat di kapal, jangan membuka akses rekan kerja yang berbeda gender untuk lebih dekat gitu loh. Kalau istilah kata bahasa saya mungkin kalau misalkan you are falling in love with someone, kan namanya cinta lokasi ya, nggak ada salahnya. Wajar, itu manusiawi kan. Dan honestly, Suar juga pernah falling in love with someone di kapal. So saya mengatasi itu dengan menjaga hati saya, menjaga perasaan saya agar saya tidak terlalu excited dengan perasaan itu, karena mohon maaf adik-adik, di kapal itu ruang lingkup, ruang kerja kita tuh kecil banget, seperti sebuah kamar, dan kita kadang lost control terkait dengan cara kita berinteraksi. Karena kalau kita yang tidak memprotek diri, orang lain juga kan nggak peduli gitu loh. Apalagi mohon maaf kalau misalkan kita kumpul dengan multination yang mungkin culture-nya berbeda, Pak Muklis, dan tuh hal seperti itu buat mereka hal yang biasa. Untuk Indonesia mungkin masih tanda kutip ya. Intinya adalah kalau mau menjadi kapten wanita, nakoda wanita yang memang the best, mumpuni baik secara skill, knowledge maupun secara attitude dan moral, jaga diri, gitu aja. Sayangi orang tua, terus fokus ke masa depan, karena someday Anda juga akan menemukan jodoh Anda sendiri. Gitu. Luar biasa. Cap, ini waktunya kita sudah semakin sore, semakin larut. Sebentar lagi kita akan waktu berbuka. Ya. Kapten punya nggak menu favorit untuk berbuka? Karena ini sebentar lagi nih, tinggal menghitung menit aja. Karena saya orang Aceh, dan saya awali berbuka dengan kurma. Sunnah juga orang ngikutin orang tua ya. Abu saya senang banget makan kurma dan jadinya ke saya gitu. Kanji apa tuh? Iya, yang orang Aceh punya. Bubur kanji itu. Kanji rumbi kita bilang, dan di Jakarta nggak ada itu. Luar biasa itu. Saya masih sangat mencintai itu. Nanti gitu. Kapan-kapan boleh share gitu. Ya. Harus belajar dulu buatnya. Itu favorit saya. Yang lain saya rasa standar aja sih, standar. Baik Kapten. Terima kasih atas bincang-bincang sore hari ini. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Buat semuanya, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, ataupun bagi adik-adik para pelaut, ini patut dicontoh. Seorang master, seorang kapten, seorang nakoda kapal yang merintis karir dari bawah. Ya, ayo. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.